Hai teman Resa, balik lagi bersama saya, Lia Golich, CMO dari Remote Skills Academy. Dan tiap minggu kita ngobrol bersama alumni-alumni RSC yang sekarang udah sukses mendapatkan klien dan bekerja secara remote. Dan hari ini kita bersama Diana Hamzah. Dan Diana adalah salah satu alumni kita untuk ke Digital Marketing Bootcamp ya Diana. Mungkin Diana bisa introduce yourself dulu. Hai semua, nama saya Diana. Saya murid atau eh, yang di training sama atau di trainer sama RSE. Dan saat ini mulai dapat pekerjaan atau sudah bekerja di salah satu perusahaan eh, Eropa Eropa base ya. Jadi base kantornya ada di Eropa dan bekerja bersama beberapa ekspat. Jadi terima kasih buat RSA, kesempatan yang dulu-dulu sudah diberikan, akhirnya sekarang saat ini saya sudah menjadi seorang profesional digital marketing. Ya, Diana mungkin kita bisa mundur dulu dan kamu bisa ceritain awalnya. Kan dulu kerja kantoran nih ceritanya ya. Ya, Sekarang udah jadi remote worker. Mungkin eh, bisa diceritain kenapa sih pengen jadi remote worker? Triggernya apa nih? triggernya untuk awal sih, aku tuh dulu pengen banget jadi penulis blogger ya. Jadi penulis yang punya website sendiri ya. For example kayak www.diana.com ya, kayak gitu tuh. Jadi awalnya tuh pengen coba branding tapi menggunakan blog sendiri gitu atau website sendiri. Jadi awal-awal mulai belajar landing page, terus belajar ya awalnya pokoknya mau soal branding sendiri aja gitu. Dan kebetulan coaching pertama aku ya Kalia gitu. Kalia jadi awal pertama belajar menulis, personal branding, gimana kita menulis yang secara kronologis segala macam. Pokoknya thanks to Kalia dia aku belajar nulis terus sampai akhirnya aku tertarik sama copywriting, terus sama konten marketing. Nah, itu pas Kalia pindah ke Bali gabung sama aku mulai gabung sama RSE gitu ya memang awalnya adalah Kalia sih tapi lama-lama ternyata di RSE tuh banyak banget coaching yang oke keren nih gitu kan aku jadi belajar sosial media branding gitu kan terus belajar copywriting belajar konten marketing terus ternyata belajar di project manager juga dan sebelum di kantor sebelumnya aku juga project sebenarnya ngurusin project tapi ternyata tuh di era remote worker itu ada project management dan beberapa aplikasi tools yang oh ini masih baru nih saya banyak nggak tahu gitu kan nah ternyata di era saya tuh update banget gitu dan lama-lama keterusan jadi kayaknya awal tuh belajar sosial media branding dulu terus satu-satu nih belajar website dev gitu ya website itu mungkin lebih pada ngurusin landing page segala macam konten marketing copywriting terus mulai belajar sosial media manajemen menggunakan beberapa tools buat terkait sama produksi nah kebetulan saya itu kan akademis dan akademisnya sebagai seorang public relation jadi ketika saya gabung di RSE, saya jadi merasa saya bisa sharing ke beberapa generasi Z terkait sama beberapa tools itu bantu banget gitu ya. Jadi beberapa produksi public relations itu ada di sosial media branding. Nah, ini kita nggak jadi ada banyak cakupan ya kayak misalkan markom tuh butuh ini, PR tuh butuh ini, terus digital komunikasi tuh butuh ini, communication digital ya butuh ini. Jadi bantu. Jadi di dalam marketing itu tuh bagi saya all include gitu. Jadi ada social media branding, ada website developer, terus ada content marketing, copywriting, dan itu skill utama adalah menulis dan itu eh, menulis itu akan jadi menarik ketika kita tahu ilmu digital marketing akhirnya. Jadi nggak hanya jadi awalnya mungkin belajar menulis tapi lama-lama produksinya tuh kayak gini gitu. Both off ya di website sama di sosial media gitu awalnya. Jadi ada beberapa kayak 3 atau 4 eh, course yang ada di RSA yang saya ikutin yang benar-benar saya ikutin misalkan coachingnya coach di RSA tuh bilang dari sini nih stepnya social media branding dulu terus tiba-tiba masuk ke digital marketing bootcamp gitu-gitu baru selesainya tuh ada beberapa eh, course yang terkait sama tools misalkan Notion gitu nah harus beberapa RSA tuh sering banget ngundang coaching yang praktisi ya maksudnya kayak bagaimana cara mengoperasikan website saya sebenarnya bukan orang IT ya, tapi iya ya, kayak gini nih penempatan landing page. Jadi tahu nih landing page itu apa, terus button-button tombol-tombol di atas itu buat apa. Itu benar-benar bisa saya aplikasiin sendiri, saya praktek sendiri dan akhirnya bisa
saya sharing juga ke beberapa mahasiswa saya yang sekarang saat ini era mereka produksi menggunakan tools yang saya dapat dari RSA. Ya, mungkin bisa diceritain nih Diana dari dulu belajar ya, belajar transisinya gimana nih dari baru belajar sampai menjadi remote worker. Kapan dapat kliennya kemarin? Kapan dapat kliennya sih? Saya mulai tuh 2020 pas COVID ya kali ya, pas banget sih ya COVID. Terus kebetulan memang beberapa pekerjaan. Tadi kan saya masih kerja company ya, maksudnya company yang 9 to 5 ya gitu. Nah itu Ya. yang serius banget yang memang tuh berdoa mulu ya karena saya anak Jakarta ya, kakak lihat tahu sendiri Sudirman, Tamrin, Kuningan itu nggak ramah ya. Jadi saya sering tuh kayak aduh kapan ya gitu bisa move ya. Tadi tuh mikirnya pindah negara gitu kali ya. Kalau pindah kota nggak mungkin kayak pindah negara yang tepat gitu. Tapi ketika 2020 mulai COVID dan ya di rumah WFH gitu ya. Jadi beberapa banyak pekerjaan nggak, kita nggak kemana-mana. eh, memang saya follow RSA tuh udah lama sih. Jadi tapi karena sibuk bekerja 9 to 5 segala macam, jadi nggak pernah jadi agak ignore kalau RSA posting. Nah, pas 2020 saya mulai ikutin tuh awal banget ya sosial media branding deh kalau nggak salah. Mulai ikutin 2020, terus 2020 akhir deh kalau nggak salah November Desember. Terus di pertengahan 2021 udah mulai dapet klien dan kliennya itu sesuai sama, jadi gini, waktu itu social media branding itu ada ngomongin red card gitu ya, ada ngomongin beberapa skill, misalkan kalau kita misalkan fokusnya di social media management for example ya gitu. Nah udah kita fokus di situ, terus red cardnya berapa segala macam. Nah itu mulai saya jual lah diri saya, jadi emang harus praktis sih sebenarnya dan nggak malu sih ya buat menawarkan jasa sih gitu. Jadi 2020 akhir ikutan mulai ikutan RSE 2021 pertengahan deh kali ya. Berarti kacau kan 6 bulan 7 bulan ya. Nah, itu saya udah mulai dapet klien dengan saya berusaha branding ya yang pasti gitu. Kalau nggak branding ya nggak bisa. Brandingnya lewat mana berarti? Lewat sosial media atau gimana? Sosial media terus lewat beberapa teman yang punya usaha bisnis ya, itu saya tawarin dengan red card saya tentunya gitu ya. Jadi beberapa portofolio yang sebelumnya, jadi tambahan nih aja agak flashback. Jadi di RS itu diajarin cara branding melalui misalkan kayak aplikasi Notion ya. Jadi masukin portofolio kita di situ gitu. Nah, portofolio itu saya masukin. Jadi beberapa ada studi kasus yang di RS itu kan real tuh, ya nggak kali ya? Real, nah itu kita masukin jadi portofolio. Jadi ketika saya jualan, saya udah punya portofolio itu dan saya kasih nih ke beberapa koneksi saya gitu. Jadi Hmm. ini kalau aku punya portofolio. Nah portofolio itu kita dapat dari, oh kalau ditanya kok langsung dapat portofolio, karena waktu daerah saya udah langsung praktek. Jadinya kita langsung dapat portofolio itu sih sebenarnya. Jadi waktu itu inget banget nih Kak Remon deh kalau nggak salah ya di area saya itu ayo gitu kita bikin studi kasus, misalkan bikin logo for example ya, bikin logo perusahaan atau logo beberapa brand, terus bikin copywriting, terus bikin website hero segala macam gitu. Nah, itu dimasukin ke portofolio gitu. Dan pasti akan dikoreksi sih sama Kak Remon waktu itu ya. Jadi ini dikoreksi gitu. Akhirnya kita koreksi dan itu yang saya jual. Portofolio yang dari RS itu adalah awal pertama saya jual diri saya ke beberapa kenalan atau koneksi saya. Awesome, awesome, keren. Oke, jadi dari belajar, habis itu bikin portfolio, terus bisa Hmm. mulai dapat first client ya. Nah, sekarang kan Diana juga udah sedang bekerja untuk perusahaan Eropa nih ya, sebagai community manager. Mungkin bisa diceritain prosesnya untuk ketemu klien yang ini. Eh, jadi kan pas join RS itu kita join community juga kan ya kali ya ya. Pasti itu ada job opportunities di dalam communities itu. Jadi kalau selain tadi jangan males buat branding sama portofolio, adalah yang kedua jangan males buat cari informasi. Jadi kita tuh yang harus bergerak ya. Jadi ketika scrolling apa nih kebutuhan dari si beberapa kliennya RSE ya, kita anggap klien RSE ya. Berarti kalau mereka masukin job opportunity berarti kan itu klien RSE. Nah, atau mungkin kenalan tim RSE. Nah, itu eh, jujur aja sih ini kayak sekali dapet sih maksudnya sih apply ini terus dapet, tapi gini, jadi ketika pada apply jadi jangan pernah random tuh asal apply gitu. Jadi what are your skills ya gitu, jadi skills kamu tuh apa aja gitu. Nah saya tuh menurut saya oh ya aku tuh kayaknya skillnya ini nih pas nih, terus aku langsung dan sesuai ikutin alur ya, misalkan dia bilang
di WA gitu. Nah, akhirnya waktu itu cover letter saya tuh di WA. Kebetulan kali ya waktu itu kelasnya habis kelasnya Kalia banget sih. Jadi habis kelasnya Kalia banget yang bahas chat GPT. Hmm. Itu tuh ini aku maksudnya bukan melebihkan ya. Jadi kayak oh well tadi saya tuh agak sebagai akademis ya saya nggak terlalu percaya sama chat GPT ya karena itu yang like apaan sih gitu ya. Jadi kita nggak akan baca ternyata nggak gitu. Jadi ada caranya prompts ya. Prompts itu akhirnya saya belajar prompts waktu kelasnya kali-kali ingat nggak sih waktu itu kalian ngajarin yang ChatGPT yang kelasnya prompts. Nah, itu akhirnya saya mulai belajar buat cari kerja dan akhirnya membuat beberapa cover letter yang sesuai sama si uh, uh, requirements masing-masing perusahaan itu. Nah, saya coba terus bikin cover letter sampai oh kalau di WA kita bisa ada feeling ya antara di email sama di WA itu kan berbeda ya karya ya. Jadi aku misalkan bikinnya agak singkat nih, kenalan diri singkat, bla 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 tertarik gitu. Nah, itu kalau Darullah itu cepet banget gitu. Jadi langsung dibales sama salah satu HR-nya. Terus itu sekitar hari Senin apa. Nah, aku tuh minta waktu itu diwawancara hari eh, Kamis atau Jumat dan sudah bilang kelamaan karena udah harus kerja kata dia. Nah akhirnya oh ya udah Selasa pas banget pemilu kalau nggak salah tuh. Nah Selasa akhirnya satu Rabu gitu. Akhirnya ya udah dan sore ya akhirnya langsung diwawancara. Jadi eh, dapat kerjanya itu dari RSE lagi. Jadi semua tuh dari RSE. Tapi emang harus sabar ikutin prosesnya gitu ya. Jadi kayak terus jangan asal apply sih. Jadi job opportunities itu kita ini skill kita nggak gitu ya. Nah kebetulan pas lihat sosial manajemen, nah kebetulan emang saya beberapa manajemen beberapa sosial media yang tadi saya bilang itu. Saya misalkan tawarin ke beberapa klien lokal ya klien lokal pasti masih di Indonesia. Jadi emang prosesnya tuh saya coba dari yang kecil dulu karena saya tahu trial error nih dari kecil terus udah mulai perusahaan besar. Nah baru saya nyoba nih oh ada di RSE nih di job opportunities yang di community RSE-nya butuh oke mau coba gitu ya. Nah kebetulan bahas-bahas chat GPT, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan misalnya atau cara menulis bla 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 gitu ya. Banyak waktu itu kalian ngajarinnya deh. Nggak bisa dapetin salah satu ya, tapi prompts itu ternyata ngaruh gitu ya kalian ya. Jadi waktu kalian bilang prompts, jadi emang harus ikutin banget sih apa kata coachnya ajarin ya. Jadi jangan melenceng-melenceng. Jadi coach ajarin ini, so, aku coba tuh, aku praktekin langsung. Itu kayaknya Jumat kelas-kelas selesai itu Senin aku apply kali ya dari si community-nya RSA itu. Terus aku langsung apply, dapet lah wawancara lah di ya udah wawancara nggak lama berapa hari atau Selasa atau Rabu gitu langsung wawancara sama dua orang ya pasti mereka orang Eropa sih ya boleh Iya, Eropa foreigner langsung itu sih keren. wawancara. Keren, keren. Buat teman-teman yang mungkin masih penasaran nih ya, kerjaannya digital marketer atau virtual assistant atau remote worker tuh apa aja? Mungkin Diana bisa kayak kasih tahu sehari-hari ngapain aja, terus pakai toolsnya apa gitu, silakan. Sehari-hari eh, kebetulan kan ini profesional ya Kak perusahaannya, jadi tools itu sudah disediakan sama mereka gitu ya. Tapi ada beberapa tools yang aku masih pakai dari si RSA adalah kayak Notion gitu, terus kayak Slack gitu ya, ChatGPT yang pasti ya. ChatGPT sampai aku tuh sampai punya ChatGPT yang berbayar ya, maksudnya subscribe gitu, karena emang ternyata sepenting itu punya ChatGPT biar agak nyambung gitu ya. Karena jujur aja kita pasti nggak akan tahu market di luar sana tanpa seorang yang smart yaitu ChatGPT ya. Nah, terus dalam marketing itu sehari-hari jadi awalnya tuh aku sosial media engagement dulu. Jadi jadi user aku tuh punya podcast gitu. Nah, punya podcast jadi punya podcast dan dia punya Twitter. Jadi kebetulan aku tuh lebih ke Twitter X ya. Jadi sosial medianya kan banyak nih ada Instagram. Nah, jadi Instagram tuh yang manage orang ada lagi. Nah, kalau saya tuh bagian yang Twitter X-nya. Nah, di training sehari dan itu cuma 30 menit sejam sama usernya. Jadi em, kayak gini. Jadi sehari-hari itu aku engagement. Jadi do engagement sama follower atau followingnya si user aku gitu kebetulan. Nah, sama user aku jadi diajarin. Cuma eh, sisanya adalah kita sendiri. Jadi kayak goalsnya. Jadi harus tahu goalsnya si user kita tuh apa gitu ya.
Jadi goalsnya dia mau awareness atau mau sales nih atau apa gitu ya. Dan itu tuh diajarin sama RSE sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita benar-benar pay attention ya, aku tuh jarang off kamera kalau les di RSE ya. Jadi nggak jujur aja saya tuh nggak pernah multitasking. Jadi nggak bisa multitasking. Jadi misalkan lagi les terus lagi course ongoing, terus tiba-tiba ngerjain kerjaan kantor enggak. Jadi kalau udah waktunya jam 3 tuh mulai jam 4 tuh les ya udah yang lain ditinggalkan saya perhatiin gitu. Jadi dan itu tuh benar berguna banget jadi saya oh goalsnya apa demografi itu kan diajarin tuh sama RSE jadi user itu hanya mengajarkan sekitar 30 menit nggak sampai 1 jam malah kali ya cuma 45 menit dia ngajarin jadi dibuka dikasih akses Twitternya dia X-nya dia udah gitu pakai kode segala macam ya jadi emang terus diajarin pakai PVN nah PVN ini kalian udah pernah ajar jadi ketika si user aku bilang Diana nanti aku ajarin cara pasang PVN enggak gue udah bisa hah oke oh sudah bisa iya sudah bisa oh oke good gitu jadi mandiri banget jadi benar-benar kayak mandiri banget gitu kan jadi oh alhamdulillah kali ya kalau kata dia ya jadi oh udah bisa udah pasang VPN udah bisa karena waktu itu kalian ingat gak sih yang ngomong Bart Bart sama Google.com terus pakai VPN kan dan kita kan latihan kan VPN tuh Ya. kayak gimana nah itu aku udah bisa jadi oh iya oke terus habis VPN karena mungkin pasarnya Eropa, jadi mungkin kan kita Jakarta nih nggak bisa kan kalau nggak pakai VPN gitu. Dan ada beberapa akses yang kalau nggak pakai VPN tuh nggak bisa. Beberapa aplikasi yang dikasih sama perusahaan tuh harus pakai VPN. Dan aku udah bisa gitu. Jadi benar-benar kayak, alhamdulillah ya gitu. Aku udah bisa. Jadi dia kayak, oh ya udah berarti kita nggak usah buang waktu gitu. Karena mereka nggak orangnya tipenya satset ya kali ya orang sana tuh. Jadi oh ya Hmm. udah bisa. So diajarin 30 Ya, Diana gimana sih kalau teman-teman nih banyak yang nanya kalau misalnya aku bahasa Inggrisnya pas-pasan seperti apa gitu. Mungkin kamu bisa share. Itu klise sih kali ya kalau zaman sekarang bilang bahasa Inggris pas-pasan ya. Bener nggak sih? Ya sekarang banyak banget belajar online. Tapi satu sih mungkin belajar online gratis kan banyaknya satu kali ya. Tapi terbiasa learning by doing itu benar. Jadi menurut aku tuh jangan males buat satu jangan gengsi sih, mas jangan malu ya. Kayak orang Indonesia tuh kalau dikatain sedikit kayaknya cepet down ya. Jadi Hmm. kayaknya eh, jujur aja sih, kayaknya grammar saya tuh juga kalau ngomong sama user nggak terlalu bagus ya. Cuman paham aja sih, oh dia nyuruh apa gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalkan bahasa Inggris pas-pasan adalah bukan alasan ya. Yang harus kita lakukan adalah practice ya. Practice Hmm. makes perfect, makes perfect ya. I think that semua di antara kita adalah amatir for the first time ya kali ya. Ya benar nggak sih? Ya Ya, semua di antara kita tuh amatir. Jadi kalau mau jadi expert ya jadi amatir dulu. Jadi salah itu tuh kayaknya wajib deh biar tahu oh aku tuh kelemahannya di mana gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahasa Inggris aku pas-pasan, I think that there is no reason ya, benar nggak kali ya? ya, no excuse ya. Heeh. Ya, start first aja dulu gitu. Nanti, oh dia ngomong apa nih? Dan sekarang banyak aplikasi ya kali ya. Aplikasi notes, meeting, rapat yang mengganti dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, Tuh. Terus oke. Ya, ChatGPT juga lumayan bantu ya. Misalkan kayak how to do bla bla. Memang prompts itu belajar juga sih. Bener. ya. Oke, Diana ini last question sih. What is your plan nih? Kamu ke depannya mau ngapain? Mau belajar apa lagi? What is your future plan? Aku tuh pas di perusahaan yang ini kali ya, aku tertarik banget sama marketing strategi tuh. Jadi mungkin digital marketing ya pasti aku akan upgrade lagi di RSE ya. Karena digital marketing itu ilmu yang sebenarnya tuh butuh upgrade setiap tahun. Jadi aku tuh langganan setiap tahun tuh langganan digital marketing RSE. Karena setiap tahun tuh toolsnya berbeda ternyata ya kali ya. Jadi Ya. kayaknya aku tuh akan belajar marketing strategi dan how to be a manager kali ya. Jadi kayak Hmm. seru banget buat jadi manajer marketing strateginya brand atau personal branding kan sekarang banyak podcaster sama youtuber ya kak dan mereka kan butuh engagement ya nah Ya. itu butuh ads kan jadi kayaknya aku tuh akan belajar beberapa AdSense terkait sama Twitter sama Instagram sama Telegram ternyata Telegram itu vibe-nya wah crowd-nya keren banget sih jadi gimana cara kita tuh dapat subscriber banyak itu ada trik dan AdSense-nya dan aku tuh eh, lagi ngeliat nih manajer marketing aku nih di perusahaan yang sekarang kayak wow organik atau ads itu tetap punya strategi masing-masing. Ada yang organik dapat followernya, ada yang pakai ads ya. Pakai ads pun itu ada strateginya ya kali ya. Kayaknya next aku akan belajar tuh bagaimana jadi manajer marketing strategi sih. Tapi terkait sama sosial media balik lagi ya sosial media platform sih.
Jadi platformnya Twitter sama Telegram. Nah, di Indonesia tuh orang nggak tahu kalau Telegram tuh vibe-nya wow itu kok. Oh, oke, Telegram ini keren juga ternyata. Jadi kayaknya aku akan belajar itu sih, for dan mungkin RSA bisa provide nanti aku join. Siap, siap. Thank you banget Diana Ya, ngobrol-ngobrolnya. It's been very insightful. Nggak terasa hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Pasti akan sangat useful buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lain kalau pengen belajar juga seperti Diana, kita ada banyak banget self-led courses yang kalian bisa mulai juga di digital marketing atau di VA Bootcamp juga ada bagian digital marketingnya. Alright, thank you so much Diana. Have a good ya, day. Take kasih juga. care. Bye, Kak.